Meskipun round 4 bisa dipastikan akan sangat berat, akan tetapi bagaimanapun kita tetap harus percaya kalau berat bukan berarti nggak bisa. Dan susah bukan berarti mustahil. Jelas bisa dipahami mengapa publik tanah air sedikit atau sebagian ada juga yang merasa pesimis. Pertama, soal status tuan rumah Arab Saudi. Kedua, soal track record melawan Irak. Ketiga, soal keraguan terhadap tim pelatih. Dan keempat, kemungkinan absennya Ole Roemeny yang besar. Meskipun begitu kita nggak boleh mundur sebelum perang. Entah apapun nanti hasilnya, yang penting gas dulu, kan gitu. Dalam hal ini, PSSI juga berusaha keras agar mempersiapkan segalanya. Dan cuman orang aneh sih yang berharap Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia, mengingat kita cuman berjarak 2 laga dari mimpi tersebut. Nah, sebagaimana kita tahu kalau PSSI sekarang ini tengah berusaha untuk menambah kekuatan, terutama di sektor depan. Sekalian buat jaga-jaga kalau Ole beneran 100% nggak bisa tampil. Dalam hal ini, ada Mauro Zylstra, penyerang muda milik FC Volendam, yang berkasnya udah ditandatangani presiden untuk kemudian tinggal sidang, terus sumpah, dan pindah federasi. Namun, kita semua juga tahu kalau sejatinya nggak cuma Mauro, karena kemungkinan besar 3 nama yang diasumsikan adalah Miliano Jonathans, Adrian Wibowo, dan Laurin Ulrich juga akan segera nyusul. Sehingga harapannya di bulan September mereka udah bisa membela timnas Indonesia di FIFA Matchday. Sesuatu yang kemudian membuat banyak pihak merasa kalau apa yang dilakukan PSSI sangat frontal. Bahkan media-media di Arab Saudi juga menyoroti ini sebagai sesuatu yang gila. Karena hanya Indonesia yang nyaris setiap FIFA Matchday, selalu ada pemain baru yang proses naturalisasinya bisa secepat itu. Hegemony in our sights, mountains fade from view, push past the edge of dawn, in this quest we have to do. Sebagaimana kita tahu kalau PSSI sedang berusaha mengebut proses naturalisasi dari 4 pemain yang sebelumnya udah di-spill meskipun identitasnya belum terungkap. Nah, dari 4 nama itu, sejauh ini baru Mauro Zylstra yang berkasnya udah ditandatangani sama presiden bareng 3 calon pemain timnas putri, yaitu Isabel Kopp, Isabel Notet, dan Pauline van de Poel. Ya, Pak Erick sendiri mengatakan bahwa berkas tersebut sudah masuk ke DPR RI. Akan tetapi, pembahasannya baru akan dilakukan pada bulan Agustus mendatang melalui rapat di Komisi 10 dan Komisi 13. Mengingat saat ini DPR masih dalam masa reses. Nah, Mauro sendiri bisa dibilang disiapkan untuk pengganti Ole Roemeny. Meskipun di satu sisi Pak Erick menjelaskan kalau Mauro akan dicoba lebih dulu di timnas U23. Kalau dirasa oke, bolehlah dibawa ke timnas senior. Dan kalian boleh setuju, boleh enggak. Kalau Mauro punya kans lebih besar untuk dibawa ke timnas senior dibandingkan Jens Raven setidaknya dalam waktu dekat ini. Kenapa? Pertama, Mauro ini udah terbukti gacor di tim kelompok umur. Saat membela AFC Amsterdam U18, Mauro sanggup mengemas 18 gol dan 11 assist hanya dari 20 pertandingan. Kemudian saat membela NEC Nijmegen U21, dia mampu mencetak 12 gol dan 1 assist dari 26 pertandingan. Lalu setelah dari NEC, dia pindah ke FC Volendam. Nah, di tim U21 Volendam, Mauro bikin 17 gol dan 7 assist dari 21 penampilan. Bahkan musim lalu, ia juga udah 7 kali dipercaya tampil di tim utama. Dan per musim ini, ia terdaftar sebagai pemain di tim utama FC Volendam yang baru aja promosi ke Eredivisie. Yang mana itu artinya jika ia dikasih menit bermain, maka status Mauro adalah pemain Eredivisie. Dan maaf-maaf aja, itu berbanding terbalik dengan Jens Raven. Karena meskipun umur mereka cuma beda setahun, tapi Raven selama di Dordrecht lebih sering jadi cadangan dan bahkan ia mendapatkan kontrak profesional pertama justru di Bali United. Meskipun begitu, Mimin tetap percaya kalau Raven punya potensi besar menjadi striker hebat kalau dia terus kerja keras. Walaupun agak disayangkan, di umur yang masih 19 tahun, dia malah memutuskan bermain di Liga Indonesia di saat kita semua berharap pemain muda berbakat Indonesia bisa abroad. But that's okay, kita lihat aja ke depannya, kan gitu. Mountains fade from view, push past the edge of dawn, in this quest we have to do. Let's fly, let's go, reaching for the distant fire, with every beat of wings, yeah.
Lebih lanjut, ada kemungkinan kalau proses Mauro atau nantinya 3 pemain yang selama ini diasumsikan, semuanya akan diproses cepat di luar negeri. Seperti halnya ketika mengurus proses Ole, Dean James, Joey, dan Emil. Atas dasar itulah banyak yang menyebut kalau apa yang dilakukan PSSI sangatlah frontal, di mana itu membuktikan kalau Indonesia benar-benar sengebet itu buat lolos Piala Dunia. Ya iyalah, ibarat tinggal maknyuk tekan, masa irak digaspol, kan gitu. Nah, melihat ini semua, wajar jika media-media di Arab Saudi sana menyebut apa yang dilakukan PSSI sebagai langkah gila. Bahkan jika semua terrealisasi, maka media-media di sana mengingatkan timnas Arab Saudi yang merupakan lawan pertama Indonesia di Oktober besok untuk siaga 1. Karena ya tadi, Indonesia dinilai akan tampil melawan mereka dengan skuad yang beda lagi. Itulah kenapa mereka sebenarnya sedikit kecewa kepada FIFA dan AFC yang dinilai terlalu mudah untuk memberikan Indonesia akses proses perpindahan federasi. Bahkan salah satu media di Arab yaitu Ashar Al-Awsat menyebut program ini sebagai revolusi naturalisasi. Kemudian ada pun media Ariyadiyah mengingatkan tim Arab Saudi untuk waspada sebab peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia cukup terbuka dengan program naturalisasi. Yap, sebenarnya nggak cuma Arab, tapi juga Irak pun diketahui merasa demikian. Apalagi mereka juga sedang masa transisi pergantian pelatih dari Jesus Casas ke Graham Arnold. Sehingga sedikit banyak semuanya akan jauh lebih beda. Hegemony in outer sights, mountains fade from view. Push past the edge of dawn, in this quest we have to do. Let's fly, let's Garuda, reaching for the distant fire. With every beat of wings, yeah, we conquer and aspire. Di sisi lain, melihat sikon yang ada, pelatih Jepang Haji Memoriyasu benar-benar merasa salut dengan semangat PSSI karena mungkin hanya mereka yang bisa melakukan naturalisasi secara cepat dan itu sejatinya telah berulang kali dilakukan. Dan Moriyasu, sebagaimana dikutip dari Football Channel, merasa kalau feelingnya soal Indonesia akan jadi salah satu perwakilan Asia yang ada di Piala Dunia 2026 itu semakin menuju ke arah yang benar. Di mana keyakinan itu bertambah kuat setelah melihat beragam dinamika perubahan yang dilakukan PSSI. Mulai dari penunjukan tim pelatih baru, lalu penunjukan Jordi Cruyff sebagai penasehat teknis, lalu ada Simon Tahamata sebagai head scouting, dan udah pasti soal naturalisasi. Nah, menurut jurnalis senior Jepang, Toshiyuki Osumi, ia secara gamblang memberikan analisis mendalam terkait kekuatan tersembunyi yang dimiliki timnas Indonesia selama gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana ia mengingatkan Arab serta Irak untuk waspada dengan Indonesia. Menurutnya, timnas Indonesia adalah tim dengan perkembangan yang paling cepat di Asia. Hal ini karena skuad Garuda mampu melampaui 50 negara lain di ranking FIFA hanya dalam waktu 4 tahun saja. Dan sekarang, Indonesia punya persentase sekitar 70% untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Indonesia yang semula berada di peringkat 130 peringkat FIFA dan dipandang sebagai kandidat terbawah justru menunjukkan upaya yang tidak terduga. Indonesia saat ini menjadi tim dengan pertumbuhan tercepat di Asia. Pada awal 2020, mereka berada di peringkat 173 FIFA. Namun hanya dalam waktu 4 tahun, Indonesia telah melampaui hampir 50 negara lain. Ucap sang jurnalis dikutip dari fifa.co.id. Lebih lanjut, sang jurnalis senior itu juga menegaskan kalau sebenarnya ia telah merasa takjub dengan penampilan timnas Indonesia semenjak berkompetisi di Piala Asia awal tahun 2024 serta Piala Asia U23. Yap, bagi Osumi, ini adalah skuad Indonesia terkuat yang pernah ada dalam sejarah. Karena itulah, ada baiknya jangan pernah menganggap Indonesia sebagai tim pelengkap. Waspadalah terhadap Indonesia, ini adalah tim terkuat mereka yang pernah ada. Tegas sang jurnalis mengutip dari laman Soccer Hero. Ya, berkaca dari ucapan sang jurnalis, memang harus diakui kalau ini adalah skuad timnas Indonesia terbaik yang pernah dimiliki. Karena dari skuad yang ada 15 pemain timnas Indonesia yang merumput di Eropa. Itu belum termasuk Tom Hayek yang saat ini masih free agent. Dan kalau dia stay di Eropa berarti total ada 16. Tapi ingat juga, ini kalau misal Mauro atau mungkin Miliano dan Laurin Ulrich juga fix. Ya otomatis nambah lagi. Sekarang coba bayangin aja. Tim ASEAN mana nih yang pemainnya ada yang mentas di Serie A, Bundesliga, Eredivisie, Championship, Belgian Pro League,
Belum yang di luar Eropa seperti di Liga Thailand, Liga Malaysia, Liga Jepang, dan MLS di Amerika Serikat. Bahkan jika mau ditelusuri lebih jauh, walau jumlahnya bejibun, pemain diaspora kita nyaris di seluruh dunia khususnya Eropa, Asia, Australia, atau Amerika. Hegemony in outer sights, mountains fade from view. Push past the edge of dawn, in this quest we have to do. Let's fly, let's Garuda, reaching for the distant fire. With every beat of wings, yeah, we conquer and aspire. Yap, terlepas dari apapun, Mimin percaya kalau PSSI akan mengusahakan semua yang terbaik secepat mungkin di luar dari segala pro kontra yang terjadi. Dengan segala upaya dan harapan yang telah dibangun, mudah-mudahan hasilnya pun baik. Karena jujur, kita udah kadung sering banget dibikin kecewa sama negeri ini gara-gara ulah orang-orang yang gak ngotak yang mikirin perutnya sendiri. Dan lewat sepak bola, mungkin ini akan jadi salah satu alasan terakhir mengapa kita harus terus cinta sama Ibu Pertiwi. Biarlah orang mau bilang mereka bule, asing, atau apapun terserah. Tapi bagi Mimin pribadi, mereka tetaplah anak-anak bangsa yang rela meninggalkan segala kemewahan di luar sana untuk kembali berjuang membela tanah leluhurnya yang sedang tidak baik-baik saja. So nggak ada istilah lagi, pemain lokal ataupun naturalisasi. Yang ada mereka semua adalah satu kesatuan yang berjuang demi lambang Garuda di dada. Maka dari itu, hentikan segala narasi buruk soal pemain keturunan ataupun diaspora karena mereka sejatinya juga punya hak dan kewajiban yang sama untuk berbakti pada negeri yang kadang tidak tahu diri ini. Semoga saja Piala Dunia adalah obat paling mujarab untuk sejenak mengobati rasa kecewa yang ada. Memang secara pengalaman dan ranking FIFA, kita masih jauh di bawah Arab serta Irak. Akan tetapi bukan berarti peluang Indonesia benar-benar nggak ada. Bahkan berulang kali Mimin tekankan, kalaupun peluang lolosnya cuma 1%, ya udah 1% itu akan digas, piye carane. Yang jelas kalau semuanya bisa tampil sesuai kapasitas yang dimiliki, main disiplin, kompak, dan efektif, insya Allah Piala Dunia bisa kita gapai. Sekali lagi ingat, mindset adalah doa dan usaha adalah seni. Jadi apa alasan kita menyerah sebelum bola ditendang, kan gitu. So buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Let's fly, let's Garuda, reaching for the distant fire. With every beat of wings, yeah, we conquer.